Saya gembira bersama dengan Anda lagi hari ini. Hari ini tema kita tentang Santa Luisa sebagai seorang mistikus cinta kasih. Pada pusat kehidupannya adalah kemanusiaan yang kudus dari sabda. Maka kita akan mengadakan sebuah meditasi atas beberapa refleksinya tentang sabda dari Tuhan Yesus. Oke, Santa Luisa adalah seorang mistikus dalam haknya sendiri, ya kan? Ia mempunyai perjalanan mistiknya sendiri. Dimulai dengan cahaya Pentakosta tahun 1623, yang mana kita sudah tidak asing lagi. Dan 7 tahun kemudian, setelah suaminya meninggal, hari itu sebenarnya adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Dan ia menerima komuni hari itu. Dan sepulang dari menerima komuni, ia berpikir bahwa Tuhan sedang memberitahu dia bahwa dia akan menjadi pasangannya secara mistis. Dan kemudian pada tahun 1646, kita juga tahu bahwa ia berkata, Allah adalah Allahku. Itu semua datang bersama untuknya. Bahwa Allah yang telah berbicara dengannya dan Tuhan alam semesta yang satu dan sama. Dan akhirnya 3 tahun sebelum wafatnya, ia melakukan retret tahunannya tentang Roh Kudus. Dan ia memiliki pengalaman yang mendalam dan istimewa akan Roh Kudus pada waktu itu. Maka ia mempunyai perjalanan mistiknya sendiri. Namun di atas semuanya itu, hal yang sangat penting di dalam hidupnya, ia dituntun oleh devosi yang penuh gairah pada kemanusiaan yang kudus dari sabda Allah. Kemanusiaan yang kudus dari sabda Allah. Dan ia berkata, dengan bantuan rahmat Allah, kemanusiaan yang kudus ini akan menjadi satu-satunya teladan dalam hidup saya. Suster Elizabeth Charpy, putri kasih, yang saya yakin Anda kenal, ia telah berbuat banyak untuk membantu kita untuk memahami kehidupan Luisa, surat-suratnya, dan ia adalah salah satu komentator yang terbaik. Pada tahun 95 ia menulis sebuah buku yang indah berjudul Spiritualité de Louis de Marillac, Itinéraire d'une femme. Itu tentang perjalanan seorang wanita, Santa Luisa de Marillac, dan ditulis dalam bahasa Perancis, tetapi belum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Namun buku ini sangat bagus, maka saya telah memilih beberapa kutipan dari buku itu yang menunjukkan hubungannya dengan sabda yang menjelma, dengan Tuhan Yesus. Maka saya undang Anda untuk sekedar mendengarkan kata-kata ini dan cara yang meditatif. Ini seperti 15 menit ke depan akan ada sedikit renungan tentang Tuhan Yesus dari sudut pandang Luisa. Hal pertama, bahwa ia benar-benar sadar akan betapa sangat dekatnya Allah pada kita. Penjelmaan sabda menipiskan jalan antara Allah dan manusia dan menjadikan Allah dan manusia sangat-sangat dekat. Dalam kedekatan Yesus pada kita, Luisa melihat betapa dekatnya dia menyatukan dirinya, tidak hanya dengan manusia, tetapi dengan penderitaan manusia pada titik mengalami ditinggalkan di atas salib. Perasaan yang sama yang dialami banyak orang yang merasa sangat jauh dari Allah. Dia juga merasakan itu di atas salib. Wafat dan kebangkitan Yesus mengawali kehidupan baru untuk kita semua. Dalam hari kenaikan Tuhan ke surga, ia berkata, Tuhan yang bangkit membawa serta semua umat manusia dengan Dia. Suatu pandangan kemanusiaan yang sangat optimistik dan positif. Luisa mengerti itu. Allah mempunyai kerinduan yang mendalam untuk sangat dekat dengan umat manusia. Itulah kerinduan Allah, sangat dekat dengan kita. Maka ia memimpin Serikat Putri Kasih untuk memperkenalkan diri dengan keinginan besar dunia. Kerinduan Allah yang mendalam menjadi sangat dekat pada umat manusia, termasuk dalam kemiskinan kita. Karena itu panggilan yang ia bantu lakukan bagi Putri Kasih
adalah untuk mengerti bahwa panggilan mereka adalah menyatukan diri dengan kerinduan Allah yang mendalam untuk dekat pada manusia. Maka putri kasih juga dekat dalam panggilan mereka seperti Tuhan, seperti Allah terhadap manusia. Dalam benak Luisa, penyatuan diri dengan kerinduan Allah ini adalah total. Sekarang, satu hal, ia melihat dengan sangat jelas bahwa Tuhan Yesus dalam penjelmaan adalah salah satu dari kita. Sabda yang menjelma dalam pribadi menjadi salah satu dari kita dalam segala cara. Beryl mengajar Luisa untuk mengkontemplasikan anak Allah sebagai sabda yang menjadi daging. Namun Vincentius membawanya untuk mengenal Yesus Kristus dan untuk berjalan mengikuti jejaknya, sangat menyatu dengan sabda yang menjelma dalam kesehariannya, pengalaman sehari-hari dalam hidup. Kontak Luisa yang tidak terputus dengan kaum papa, contohnya bayi-bayi telantar atau budak-budak kapal, dan melalui ini ia menjadi terpikat oleh sifat-sifat kemanusiaan Kristus. Sifat-sifat manusiawi yang diterima dari Bunda Maria. Yesus adalah salah satu dari kita. Itulah yang ia mengerti secara mendalam. Yesus adalah salah satu dari kita. Kemanusiaan yang kudus dari sabda Allah berada dalam hati sepanjang hidupnya. Dan ia berkata, dan ini adalah sebuah kalimat kunci dalam penjelasan tentang dirinya pada kita. Kreativitas dari cinta ilahi mengajar saya untuk mengikatkan diri saya pada arti yang lebih besar yang telah Allah berikan untuk mencapai tujuan akhir saya, yakni kemanusiaan yang terkudus dari putranya. Dengan bantuan rahmat-Nya, kemanusiaan yang kudus akan menjadi satu-satunya contoh teladan hidup saya. Saya akan membaca itu lagi, karena ini adalah intisari pengalaman dan kehidupan Luisa, kemanusiaan yang kudus dari Allah. Kreativitas cinta ilahi mengajar kita untuk mengikatkan diri pada cara-cara terbesar yang telah Tuhan berikan untuk mencapai tujuan akhir saya. Katakan kemanusiaan tersuci anak Allah. Dengan bantuan rahmat-Nya, kemanusiaan suci ini akan menjadi teladan bagi hidup saya. Itu sangat mendalam dan sangat indah, bahwa Tuhan Yesus dalam kehidupan duniawinya, di dalam teladannya, terdapat satu-satunya tuntunan dan contoh bagi Luisa. Maka dari itu Luisa berefleksi tentang keberadaan duniawi Yesus dan Injil, dan membuat perjalanan Yesus menjadi perjalanannya sendiri. Dalam doa-doanya, suatu ketika dengan hasrat yang tinggi, ia mengasosiasikan diri dengan perjalanan duniawi Yesus. Karena itu ia menulis surat kepada 3 suster di Polandia. Kita akan menghormati Yesus Kristus dengan mempraktekkan kebajikannya yang dia sendiri dalam kemanusiaannya yang kudus mengajar kita di dunia. Dan ia sangat penuh perhatian pada jalan dalam sabda yang menjelma, jalan yang dihidupi Yesus. Luisa menaruh perhatian khusus pada jalan yang Yesus hubungkan dengan zamannya, kehalusan, kelemah lembutan, rasa hormat yang ia miliki lagi bagi setiap pribadi, menggambarkan cintanya pada mereka. Cinta yang dia bagikan dengan Aba Bapaknya, menyalakan seluruh keberadaan manusiawinya dan memancar melalui itu. Dia adalah cahaya dunia, tetapi dia menerima cahaya itu dari Aba Bapaknya, dan cahaya itu bersinar melalui keberadaannya sendiri. Akhirnya menjadi transfigurasi. Itu menjadi penampakan cahaya. Maka ia terpikat oleh misteri ini. Dan ia terpikat dengan cara ini, bahwa ia mengkontemplasikan hidup Allah dalam setiap jiwa. Pembaptisan baginya sangat-sangat penting. Itu adalah kunci.
karena pembaptisan itu menghantarkan penerimanya kehidupan ilahi melalui iman dan menggabungkan mereka ke dalam misteri Kristusnya. Ketika ia bertemu orang, ia melihat mereka dari sudut pandang iman. Banyak dari mereka yang dibaptis melihat mereka sebagai anggota tubuh Kristus dan keluarga sabda Sang Aba. Itu adalah suatu kehidupan baru dalam Kristus yang bangkit, yang merendam kemanusiaan dalam cinta Allah melalui Roh. Suatu hal menakjubkan yang ia lihat, dan kita tahu ini juga. Ia lihat bahwa penjelmaan itu mengungkapkan bukan hanya Allah pada kita, tetapi juga mengungkapkan kita pada diri kita sendiri. Kita ingin tahu apa artinya menjadi benar-benar manusia. Kita menemukan bahwa melalui sabda yang menjelma, inkarnasi mengungkapkan keagungan kemanusiaan di mata Allah. Penghargaan yang luas Allah pada setiap pribadi manusia bagi semua umat manusia. Sabda yang menjelma mengungkapkan pada kita kedalaman panggilan manusia, bagaimana kita menjadi manusia seutuhnya. Kristus muncul sebagai kebenaran kemanusiaan. Jika kita ingin tahu bagaimana menjadi benar-benar manusia, kita menemukan bagaimana bisa menjadi sepenuhnya dan sungguh manusia melalui penjelmaan sabda melalui Tuhan Yesus. Dengan hidup dan karyanya, Luisa menunjukkan bahwa ia berani percaya. Ia berani percaya pada kemanusiaan. Ini sungguh indah. Begitu kuat, ia berani percaya pada kemanusiaan. Ia berani percaya pada orang dan kebaikan orang. Ia berani percaya pada martabat manusia, dan ia berani percaya pada setiap potensi manusia. Karena itu dengan percaya pada manusia, bahwa Luisa mengutus para putrinya di tengah orang-orang yang ditolak masyarakat dan orang-orang yang merendahkan mereka. Karena mereka adalah anggota dari seorang yang menghargai hakikat kita. Ia memandang setiap orang bukan dalam soal kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah dan kelemahan-kelemahan mereka dan kegagalan-kegagalan mereka. Ia melihat mereka sebagaimana Tuhan melihat mereka. Ia melihat mereka dari sudut kebaikan-kebaikannya. Dengan cara ini, dengan sikap ini, kemudian ia mengirim para putri kasih pada setiap orang yang menderita dan membutuhkan. Baptisan sangatlah penting, iman dan baptisan dalam hidupnya. Iman, katanya, iman memanggil kita untuk menemukan dalam orang-orang bahwa mereka adalah gambaran Tuhan Yesus. Ini indah, bahwa kita adalah gambaran. Kita diciptakan dalam Dia dan melalui Dia dan demi Dia. Sehingga kita dalam tiap pribadi, jika kita mempunyai iman untuk melihat itu, kita adalah gambaran Tuhan Yesus. Dan ia menasihati, jangan ragu untuk menjadi suara kaum miskin di depan para penguasa dunia, contohnya Ratu Polandia. Bicara tentang kebenaran bahkan pada orang yang berkuasa. Tentu saja dengan lembut dan penuh hormat, juga menghormati setiap orang termasuk para imam. Dengan siapa Anda punya kesulitan-kesulitan dan kadang mereka melakukannya, Anda tahu, tetapi jagalah kebebasanmu untuk berbicara tentang hak kaum miskin. Dengan sikap hormat tetapi dengan kebenaran. Yakinlah kaum papa merasakan rasa hormatmu untuk dia sebagai manusia. Ini sangat kuat. Ia mendorong putri kasih untuk yakin bahwa orang-orang yang mereka layani, orang-orang yang mereka tuju, bisa merasakan cinta mereka, rasa hormat mereka, penghargaan mereka, kebaikan mereka. Melalui Yesus dalam kemanusiaannya, sehingga Tuhan telah menyatakan cintanya. Kita ingin tahu bagaimana cinta Tuhan dinyatakan. Itu dinyatakan melalui Yesus dan melalui kemanusiaan kita. Kemanusiaan adalah di mana milik Allah dinyatakan di dunia. Hal lain untuk membaca dimensi Luisa tentang hubungannya dengan Tuhan, sabda yang menjelma ada di dalam Luisa. Ada akhirnya itu
menunjukkan martabat manusia. Pelayanan jasmani dan rohani pada kaum papa memperpanjang penebusan, melanjutkan penebusan dan memungkinkan mereka yang direndahkan, sakit, hancur, dan ditolak untuk memulihkan martabat mereka sebagai manusia utuh dan anak-anak Allah. Putri kasih diundang untuk mengikuti jalan yang sama, seperti yang ditempuh Tuhan Yesus, dengan cara menyerukan martabat manusia yang dinyatakan dalam Yesus Kristus sendiri. Ini sikap yang mendasar dalam hidupnya, dalam hidup kita, untuk menghargai martabat siapapun yang kita temui. Luisa de Marillac menyatakan dirinya sebagai orang yang sepenuhnya kontemporer dalam pengertian kemanusiaannya. Ia dengan mudah dikenali. Inilah yang dikatakan Suster Charpi. Ia dengan mudah dikenali dengan gereja dan masyarakat dalam menyerukan hak-hak manusia sebagai yang universal, tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat dicabut. Pemikiran menyeluruh tentang hak-hak manusia ini relatif baru dalam abad 20. Bahasanya relatif kembali jauh ke belakang. Vincentius dan Luisa berhubungan dengan dan didorong oleh martabat setiap pribadi. Mereka juga tergerak untuk menjadi kreatif, untuk mengembangkan cara-cara baru untuk membantu orang. Keyakinan akan kebaikan ini dan martabat manusia membawa Vincentius dan Luisa untuk membuka cara-cara baru dalam menanggapi mereka yang menderita. Ini adalah undangan juga untuk kita untuk memperhatikan lebih lanjut tentang kemiskinan-kemiskinan baru di dunia ini. Kita terdorong untuk melakukan hal itu dan dengan kaum miskin, dengan kaum papa, tidak hanya bagi kaum papa tetapi dengan kaum papa, untuk menanggapi secara kreatif. Ekaristi berada di tempat yang sangat istimewa dalam hidup Luisa. Dalam intisari pemahamannya ada perjamuan Ekaristi dan ia percaya akan perencanaan yang mendasar. Maksud Allah adalah membawa setiap orang dalam persekutuan dengan Allah sendiri. Maka ia melihat bahwa perencanaan adalah bahwa Ekaristi mencapai kepenuhan, bahwa melalui Ekaristi kita dibawa pada persekutuan dengan Allah melalui Tuhan Yesus. Gagasan Allah adalah untuk menyatukan semua umat manusia melalui cinta dan dengan dirinya, dengan Allah sendiri. Apa yang menakjubkan bagi saya, ia melihat gambaran besar, bukan hanya Ekaristi di mana saat pagi hari dan pada hari Minggu, poin penting Ekaristi pada akhirnya adalah persekutuan untuk semua umat manusia dengan Allah. Sabda yang telah menjelma memberikan dirinya sendiri sebagai makanan untuk hidup kita, sehingga kita lebih menerima energi ilahi yang baru untuk mencapai misi kita di dunia, sebagaimana Tuhan sendiri telah menyelesaikannya. Maka naungilah diri kita dengan Dia. Satu hal yang ia tekankan, hal penting adalah kehadiran. Sehingga dalam Ekaristi kehadiran Tuhan Yesus sangatlah penting. Melalui Ekaristi kita menerima hidup Allah dan menjadi seperti Allah, yang adalah tujuan lebih jauh untuk membawa kehidupan ilahi pada kaum miskin yang hidup dalam kemiskinan. Kita akan mengakhiri dengan sebuah renungan atas Roh Kudus, Roh cinta. Suster Charpi berkata bahwa ini nampaknya adalah dalam usia cukup lanjut. Luisa baru menemukan kedalaman baru akan peran Roh Kudus. Ia mengadakan retret tahunannya dalam 3 tahun sebelum ia wafat dan temanya adalah Roh Kudus. Kita punya catatan-catatan itu. Tetapi dalam catatan itu kita mengetahui bahwa ia menemukan kedalaman baru atas peranan itu. Dan artinya
dan juga kekuatannya dan makna penting Roh Kudus dalam hidupnya dan dalam hidup gereja. Dan Luisa berdoa dengan cara ini. Ia berdoa agar Allah akan menjauhkan dari setiap rintangan untuk menerima cinta murni melalui Roh Kudus. Roh Kudus sangatlah penting dalam hidupnya dan dalam hidup kita juga. Luisa percaya dengan pasti akan Roh Kudus sepanjang waktu, tetapi doa dan meditasinya diarahkan pada Putra Allah dan kemanusiaan yang kudus. Putra Allah. Akhirnya, saya ingin mengatakan tentang putri kasih yang terkenal, yang adalah Ibu Jenderal pada saat Konsili Vatikan yang kedua. Dan ia wafat sangat mendadak sebelum waktunya, 3 tahun setelah konsili itu. Namun, ia adalah pencipta kaum papa yang hebat dan tergolong orang yang bersemangat kenabian, yang mengerti kekuasaan dan makna dari Konsili Vatikan yang kedua. Namun apa yang ingin saya tekankan saat ini adalah bahwa ia dikenal karena gaya hidupnya yang kontemplatif dan promosinya akan dimensi kontemplatif panggilan putri kasih. Ada sebuah kartu suci kecil yang mengatakan begini, mereka berkata, le événement c'est Dieu, peristiwa-peristiwa, itulah Tuhan. Itu di mana saya merenungkan Kristus. Jadi ini benar-benar indah berbicara tentang Dia, sehingga kita bisa mengakhiri karena kita berbicara tentang gaya hidup kontemplatif Luisa. Dan ia berkata, di sanalah saya merenungkan Kristus dalam orang-orang, dalam kaum miskin. Kita bersyukur pada Tuhan atas anugerah Suster Susan Gilming dan juga apa yang telah kita pelajari dari Luisa de Maria. Terima kasih.